Hai guys, ketemu lagi di acara Youth for Christ, renungan untuk anak muda bersama dengan gua, Pendeta Sindu dari GKI Samanhudi. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu tema yang menarik yang akan menolong kita untuk tetap fokus pada apa yang jadi panggilan Tuhan. Sebelumnya kita sama-sama berdoa dulu yuk, mempersiapkan diri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami rindu untuk menjalani hari yang sudah Engkau percayakan dengan sebaik-baiknya. Kami rindu untuk bisa melakukan apa yang menjadi bagian kami dengan kesadaran penuh bahwa kami adalah anak-anak Tuhan. Kami berdoa kalau sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, biarlah hati kami boleh terbuka untuk mengerti dan memahami, dan juga di saat yang bersamaan menjadi pelaku firman itu sendiri yang berkarya di dalam keseharian. Kami siap untuk belajar dari firman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, tema kita hari ini adalah pesan khusus. Pesan khusus. Ayatnya diambil dari 1 Raja-Raja 6 ayat yang pertama hingga yang ke-14. Gua akan bacain ayat yang di-highlight, ayat 12 dan ayat yang ke-13. Jika engkau hidup sesuai dengan segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku serta memelihara segala perintahku, aku tidak akan meninggalkan umatku. Teman-teman, jika seseorang berfokus pada kesibukan dan dalam tanda kutip nih, pada dunianya sendiri, biasanya ia akan mengabaikan hal-hal yang lain. Seseorang yang sibuk membangun karir dapat saja mengabaikan hal-hal penting lainnya seperti relasi, keluarga, atau bahkan relasi dengan Tuhan. Bacaan pada hari ini menunjukkan bahwa proses pembangunan bait Allah ada sebuah pesan khusus nih yang diberikan. Salomo mendapatkan pesan yang khusus dari Tuhan, sehingga dalam pembangunan itu Salomo bisa terus terhubung kepada Tuhan. Bacaan pada hari ini teman-teman berisi penjelasan rinci tentang bagaimana Salomo harus membangun bait Allah. Namun ada yang menarik. Di tengah ketentuan-ketentuan mengenai pembangunan bait Allah, muncul sebuah pesan khusus, yaitu peringatan Tuhan kepada Salomo agar tidak hanya ia, tetapi juga segenap bangsa Israel hidup dengan setia kepada Tuhan menurut ketetapan dan juga peraturan-peraturannya. Dengan begitu, Tuhan akan diam bersama mereka. Bagian ini muncul di tengah rincian operasional pembangunan bait Allah sebagai pengingat bahwa membangun rumah Tuhan itu baik, tetapi jauh lebih utama adalah hidup menurut jalan dan kehendak Tuhan. Bait Allah yang dibangun tidak akan berguna dalam membangun umat jika hidup mereka sendiri nyatanya jauh dari ketetapan dan peraturan Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan mengingatkan Salomo akan pentingnya sebuah prioritas. Nah, youth, di tengah kesibukan dan hiruk pikuk membangun karir, bisnis, branding, atau hal-hal lainnya, kita diingatkan terus nih untuk bisa membangun relasi, mendasarkan semuanya itu hanya di dalam relasi dengan Tuhan. Kita bangun itu bersama dengan Tuhan. Tujuannya jelas, agar apa? Agar kita tidak tersesat dan tetap ada di jalan yang benar sesuai dengan ketetapan Tuhan. Jangan sampai kita terlena dalam kesibukan kita dan melupakan Tuhan. Ingat, yang harus jadi dasar dalam seluruh prioritas kita bukan cuan atau hal yang lain, tetapi Tuhan, sang pemilik kehidupan kita. Maka selamat berproses dengan pesan khusus yang tidak hanya dikasih kepada Salomo, tapi juga kepada kita semua. Tuhan memberkati. Jangan lupa teman-teman bagikan renungan ini supaya renungan ini bisa terus jadi berkat buat teman-teman muda lainnya. Kita tutup yuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tolong kami untuk bisa menyandarkan seluruh hidup kami, mendasarkan diri kami hanya kepada Tuhan dan bukan kepada yang lain. Biarlah dalam pekerjaan, ketika kami studi, mengejar apa yang menjadi cita-cita kami, mengupayakan hal-hal baik dalam hidup kami, itu semua kami boleh dasarkan di dalam cinta kasih kepada Tuhan. Tuntunlah langkah kami, jagalah keluar masuk kami dimanapun kami berada. Kami yakin dan percaya Tuhan akan membukakan banyak jalan-jalan baik bagi kami saat kami juga setia untuk berproses bersama dan di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Thank you guys, sampai ketemu lagi. Tuhan berkati, semangat.